Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghapus data dari database melalui project yang kita buat di Visual Studio 2008. Nah, jadi fungsi hapus ini nanti kita akan gunakan pada satu tombol yang kita desain di dalam form yang kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita jalankan projectnya. Kita buka. Kemarin kita sudah membuat project seperti ini. Ada form bareng yang dimana di sini sudah bisa kita simpan datanya, dan saya mau ketika saya input data dan bisa saya batalkan, dan kemudian apabila datanya yang saya panggil itu adalah data dari database, maka nanti fungsi tombol hapus bisa aktif dan di sini juga tampil edit, berubah jadi edit. Oke, saya rasa kita nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja praktekkan. Oke, kita coba keluar, dan sekarang saya akan fungsikan terlebih dahulu untuk tombol batal. Oke, saya akan buat dim pesan as string, pesan sama dengan message box yakin ingin membatalkan gitu ya, membatalkan data barang ya, data barang and VB gitu ya, VB CLF dengan kode barang, dengan kode gini aja ya, kita buat dengan kode question plus yes no, konfirmasi if pesan sama dengan VBS. Jadi ketika nanti kita pilih pesan, maka dia akan membatalkan semua apa yang sudah kita isikan di dalam form ini. Oke, kita pilih yes, maka kita akan panggil fungsi clear kemarin ini, fungsi clear kita panggil ke dalam sini, call clear. Oke, kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya. Oke, kita isikan misalnya, saya isikan. Oke, kalau kita simpan maka dia akan tersimpan, kalau kita batalkan maka dia akan batal. Oke, ini seharusnya ada yang kurang, seharusnya ini kode barang ya. Oke, kita cek dulu, tapi pesannya sudah tampil ya, di sini tadi dengan kode barang, seharusnya di sini ada kode gitu ya, kode barang titik teks seharusnya. Oke, jadi di sini tadi ada ketinggalan, seharusnya ada kode barang gitu ya. Coba kita running lagi dan kita akan cek apakah sudah terbaca datanya gitu ya. Oke, kita coba sembarang saja ya, sembarang saja kita batalkan. Oke ya, 353 ini sudah terbaca. Kalau kita yes kan, maka akan kembali ke posisi semula lagi formnya. Oke, itu kalau kita yes kan. Kalau kita no kan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Coba kita tes lagi, no, dan di sini 70. Oke, kita batalkan no. Oke ya, jadi itu berupa validasi juga ya. Jadi sehingga pengguna aplikasi nanti harus mengikuti alur yang kita buat di dalam project kita ini. Oke, dan kemudian kita akan buat fungsi yang lain. Ketika saya memasukkan data ya sesuai dengan kode barang yang ada di sini, G1001 misalnya, saya enter. Oke, nah seharusnya di sini di formnya ini nanti muncul semua datanya. Oke, seharusnya di sini nanti tampil semua datanya. Nah, kalau misalnya itu kode barangnya sama dengan gitu ya, itu sama dengan yang kita masukkan atau yang kita isikan ke dalam database gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kodenya sama, nah gini ya, kalau misalnya nanti kodenya sama yang kita inputkan di sini, maka ini aktif tombolnya, ini hapusnya juga aktif dan batalnya juga aktif, dan kemudian semua atribut
ini yang berhubungan dengan barang ini akan tampil di masing-masing elemennya. Oke, kita akan coba bikin seperti itu. Oke, saya akan coba di sini ya, di keypress untuk kode barang kita cari keypress untuk kode barang. Oke, sebenarnya sudah kita buat kemarin ya. Ini sebenarnya sudah kita buat. Hanya saja tadi ada yang error ini. Coba kita cek dulu di command prompt. Oke, cd sum mysql bin. Kemudian di sini kita akan buat mysql-u root. Kemudian langsung aja ya, use db penjualan. Oke, show tables. Jadi kita tidak perlu lagi melihat database-nya. Kemudian select gitu ya, select bintang atau all from tbl barang. Oke, kita akan hapus dulu ya. Ini kayaknya ada yang salah ini. Jadi ini kita hapus barang 101-nya, delete from table barang where kode barang sama dengan brg 1001. Oke, kita lihat kayaknya ada yang salah nih. Delete. Oke, seharusnya ini from ya, bukan from. Oke, query oke. Oke ya. Kemudian kita select lagi barangkali. Kita lihat. Oke, sekarang sudah terhapus ya barang-barang kode barang dengan kode yang barang 1001 tadi. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Jadi fungsi yang kemarin itu sudah aktif ya untuk select datanya. Saya lupa brg 1002. Nah, oke, ini kebanyakan ya, salah. Kita coba batalkan dan brg 100, sorry, ini seharusnya 1002. Nah, ini semua tampil datanya. Oke ya, ini semua tampil datanya dan ini sudah berubah ya, sudah terupdate, edit dan hapus. Dan sekarang kita akan fungsikan tombol hapus sama seperti yang kita buat tadi di sini. Ketika menghapus data, ya maka terhapus dari tabel barang. Oke, cukup simple untuk membuatnya. Kita cukup membuat seperti ini. Kita akan gunakan sub dari ya dari sini ya. Jadi kita buat aja SQL sama dengan delete from tbl barang where kode barang sama dengan kita ambil dari kode barangnya titik text cmd sama dengan new mysql command mysql command sql,db kemudian cmd titik execute non query. Maka kemudian setelah kita tampilkan setelah kita hapus, kita tampilkan pesan sini, kita buat data berhasil dihapus dari database. Oke, kita jalankan lagi dan kita akan coba hapus datanya satu persatu. Yang pertama tadi kita akan coba masukkan kode ini fns. Oke, kita hapus. Oke, ini sepertinya ada yang error nih. Oke, kita coba cek lagi ya, apakah kita terhapus. Sepertinya belum. Apa yang salah? Execute. Oke, ini sebenarnya sudah benar, tapi kita belum panggil ya di sini. Oke, kita belum panggil di sini. Oke, kita buat variabel lagi ya, variabel pesan untuk konfirmasi. Kita copy aja yang di atas. Yakin ingin
yakin ingin, gitu ya, yakin ingin menghapus, gitu ya, menghapus data barang dengan kode. Oke, nanti kita akan tampilkan jika VBS, maka kita panggil proses DB yang 2. Nah, kita coba, makanya tadi belum terhapus ya. Rupanya kita lupa memanggilnya. Oke, FNS tak hapus. Oke, apakah yakin ingin menghapus data barang dengan kode yes? Oke, kita lihat ya, nanti akan terhapus ini secara otomatis. Oke, terhapus ya. Kita coba lagi. Nah, ini seharusnya kita panggil juga tombol clear ya. Jadi ini kan masih ada nih. Oke, kita coba hapus. Saya mau nanti ketika saya hapus dan itu sudah terhapus semua ya. Call clear. Oke, kita panggil fungsi yang di sini ya untuk menghapus semua teks yang ada di dalam elemen-elemen formnya. Kita akan hapus di sini. Kita coba hapus lagi 3453. 3453 tampil datanya ya, datanya tampil dan saya akan hapus. Lihat ya, tadi setelah kita hapus tadi kita yeskan, maka ini datanya masih ada di sini. Ketika nanti kita yeskan ini, setelah kita rubah tadi, maka ini terhapus dan ini akan kembali ke posisi formnya seperti semula. Yes. Oke, nah nice, sudah ya. Kemudian BRG 1006 kita hapus lagi semuanya. Oke, BRG 1004 kita hapus. Oke, kemudian BRG 1003. Oops, error nih karena ada kesalahan ini 3 ya, ada kesalahan di dalam nilainya. Oke, kita cek lagi. Oke, kita coba running lagi karena tadi tidak sama ya kodenya yang saya inputkan. BRG 1003 loh, berat. Kita cek lagi beratnya. Apa nih yang salah ini? Berat. Oke, ini coba kita select lagi ya. Select. Oke, ini tinggal 2 ya. Tinggal 2 datanya. Oke. Berat titik text align. Ini seharusnya text. Ini value seharusnya ya, bukan text align. Salah. Oke, ini BRG 1003. Nah, ini sudah benar ya. Hapus. Yes. Nah, jadi kalau kita select lagi di sini ya, kita select. Ini tadi tinggal 2 ya di sini datanya. Kita select. Maka ini tinggal 1 datanya. Oke. Saya rasa itu aja materi untuk proses hapus dan validasi yang saya tambahkan tadi. Berikutnya kita akan membuat fungsi edit. Nah, jadi kalau misalnya nanti datanya saya tambahkan sedikit lagi. Kalau misalnya nanti datanya belum ada, gitu ya, maka ini kembali ke simpan dan ini tidak aktif dan ini yang aktif. Oke, kita akan lanjut nanti di materi berikutnya dan sampai jumpa untuk topik atau pembahasan berikutnya.